gambarkan kalau ini huruf Y, ini karena memang pertemuan 1, 2 itu dari kitab Yunus, dan pertemuan 3, 4 itu dari kitab Yoel. Jadi memang huruf Y yang nabi kecil Yunus dan Yoel yang kita baca. Maka ini juga dua warna ini tema satu, tema umumnya adalah sumber kasih dan keselamatan, Allah sumber kasih dan keselamatan. Tema yang pertama, tema itu selalu diawali dengan kasih Allah. Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, itu tema pertama. Lalu tema bisa menggerakkan. Nah, tema satu ini menggerakkan evangelisasi diri. Evangelisasi itu apa? Setiap kali selesai misi kita diutus, ya. Diutus adalah mewartakan kabar sukacita itu. Evangelisasi adalah mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kabar sukacita bukan melalui apa yang kita katakan, melalui kita minta orang membaca kitab suci, tidak. Kita nanti belajar dari Yunus, ternyata evangelisasi itu melalui perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, atau kalau kita evangelisasi itu berarti perbuatan kita terhadap orang lain. Perbuatan kasihlah yang membuat kita mampu mewartakan itu. Nah, untuk yang tema pertama ini kita mendasari bahwa kenapa sih kasih Allah ini diangkat kembali di tahun ini. Kita tahu bahwa dengan adanya malam ya, dengan adanya pandemi kemarin itu, sini Pak. Jangan sebelah sini lah Pak. Masa kita kayak masjid Pak? Dipisah karena beda. Iya kayak ini. Nggak pakai kornet. Kornet hijau. Iya nggak mau. Ya. Baik. Nah, kenapa sih diangkat kembali kasih Allah ini? Karena pandemi kemarin memang sudah membuat orang ini bertanya-tanya, benar nggak sih Allah itu penuh kasih? Kenapa? Karena dengan adanya pandemi banyak sekali orang yang ya secara ekonomi hancur ekonominya. Sampai sekarang memang ada yang sudah pulih, ada yang belum pulih. Selain juga secara ekonomi, juga dari banyak kehilangan anggota keluarga. Orang lalu bertanya, benar nggak Allah itu penuh kasih? Allah itu menyelamatkan dan sebagainya. Kita mau diajak untuk menggali itu dari Yunus ini. Untuk itu, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan Glodok. Saya mau langsung lewatnya lewat mana tuh? Pasar Baru. Nah, nanti kan tinggal nyebrang. Tapi karena capek, males gitu. Nah, maksudnya yang kuat. Saya balik pakai Kopani 12. Zaman dulu kan. Ya. Udah balik sampai di sampingnya Gajah Mada yang sini itu jalan itu. Kopaninya langsung naik ke Pasar Baru. Akhirnya tadinya mau melarikan diri karena capek gitu. Akhirnya Tuhan ini kan dengan peristiwa itu, ini mungkin Tuhan mau mengingatkan saya. Oh iya, Tuhan. Saat saya sakit yang jarinya ini, untuk ambil memori, untuk ini aja sudah kesakitan. Akhirnya ya saya naik motor nggak berani, sudah nggak berani lagi karena tangan sakit. Saya naik Gojek terus. Ternyata naik Gojek itu kalau jarak yang agak jauh bakar uang. Karena ternyata terus kalau pas jam-jam yang sibuk itu kan itu tinggi sekali. Nah, jadi itu yang ini prestasi kerja saya hancur, saya nggak optimal kerja, dan saya pun juga terbebani sekali kerja selama ya sekitar setahun nggak nyampe jadinya. Lalu di tahun keberapa dievaluasi dan sebagainya, akhirnya ya kita diminta untuk inilah, kira-kira mau lanjut atau tidak. Dan saya memutuskan
saya tidak lanjut karena saya sangat tidak bisa, pertama juga biaya tinggi dan saya tidak bisa memberikan yang ini. Nah, saya belum mendapat kerjaan. Saya hanya pernah dijanjikan untuk ayo kalau mau ini kerja di tempat saya ini. Tapi ternyata ketika di auditorium ada Sarah Sehan itu guru yang itu tahun lalu itu ada yang deketi, mau nggak apa itu tolong carikan guru komputer dong untuk di sekolah di TK itu. Carikan itu kan di Sang Timur. Itu kan deket TK selama pandemi nggak ada ini komputer nganggur. Nah kalau untuk komputer kan saya memang selama 20 tahun lebih itu kan di ngajar komputer. 5 tahun ngajar bahasa Jerman, 20 tahun ngajar komputer. Jadi ketika ditawari itu semangat saya itu tumbuh lagi. Pertama Sang Timur ke rumah saya itu 5 menit. Ya. Terus, jadi dan saya sudah kenal baik dengan orang-orang Sang Timur, maka saya nggak berpikir lagi mau dibayar berapa dan sebagainya, saya ambil untuk ini. Dan meskipun itu di TK, ternyata melalui tolong dong cariin. Itu kan saya lagi motret di acara itu didatangi. Itu rasanya ketika saat ini saya bisa beraktivitas, saya bisa semangat kembali, menemukan kembali semangat dan bisa menunjukkan lagi saya bisa itulah kasih Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Di waktu yang saya tidak sangka sama sekali, hanya orang motret ketemu, hanya nanya saja seperti itu dan akhirnya bisa menjadi ya kehidupan buat saya. Dan dari sana karena saya kenal, saya ngajar kembali juga beberapa ekskul, saya ngajar ekskul foto di SD, lalu saya ngajar jurnalistik, meneruskan Mbak Helen karena yang dulu itu kan sempat katanya statis gitu, terus saya mengajar. Jadi saya ingat Mbak Helen karena Mbak Helen dulu mengajar SMP, ngajar jurnalistik, dan itu selalu guru-guru itu selalu heran. Waktu nonton saya keluar dari Komplek Wan Maria itu taksi yang tadi itu loh tiba-tiba datang lagi. Sudah antar ke hotel. Saya suruh istirahat, minum teh, Pak. Istri saya itu bilang, Pak, mungkin Tuhan tidak menghendaki kita sampai di Tritis, dan kita dari situ mau ke Kanjuran ke Tritis. Kita pulang aja lah. Periksa Papa kan nggak tahu ini. Nah itu. Udah kita pulang. Besoknya itu mestinya perjalanan kita sampai di Kanjuran, mestinya. Kita pulang sampai di rumah. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa besar Jogja. Bayangkan seandainya saya waktu itu di Kanjuran, gerejanya kan hancur. Ya, saya celaka ya, keleset jatuh, tapi kalau tidak jatuh mungkin akan mengalami nasib yang lebih besar dan yang lebih buruk. Jadi, ya saya beberapa kali begitu merasa diselamatkan Tuhan dalam beberapa hal perjalanan saya. Itulah, jadi saya nggak bisa lupa terhadap itu. Dan memang dalam ziarah-ziarah berjalan itu saya jatuh pertama itu di hotel di Danau Galilea. Kemudian setelah itu jatuh di Solo itu, Wan Maria. Yang kedua jatuh di Posaran. Waktu Jalan Salib itu banyak anak siang dalam berdiam 10 kan. Kemudian jatuh terakhir yang saya itu di hotel lagi, di Hotel Sultan Solo. Jatuh. Saya sudah diingat, tapi ya hobi. Hobi ya. Kalau Bapak hobinya jatuh itu, kalau hobinya tadi panik. Gitu ya. Baik.
Jadi saya 2 kali jatuh dan di hotel, 2 kali di 2 kali ya. Itulah cerita sedikit. Jadi biasanya korden kamar mandi itu kan kuat itu. Iya. Anu. Nah, ini ya. Nah, itu ternyata sekarang yang model baru itu cuma pakai pel. Jadi Ketika buat pegangan. anunya itu pel sini. Nah, waktu itu saya mau nutup itu mau mandi. Oh, Lepas saya katup. iya. Berat lah. Sebenarnya ya berat karena saya dari berdiri itu jatuh sampai di luar gitu ya. Oh, iya. Ya, tapi akhirnya bawa ke rumah sakit, periksa ini, ya ada apa-apa. Jadi musibah itu ya terjadi, tapi kemudian saya bersyukur bahwa tidak terjadi yang dijadikan. Itulah sekedar apa-apa. Baik, terima kasih. Saya tambahkan Pakis Haji itu ada mobil di belakang ngelakson terus. Terus saya gini, ada apa sih mobil ini kok ngelakson terus ya? Jalanan rame, apa dia mau nyalip gitu. Padahal jalanan rame sekali. Terus dia sampai ke Kepanjen, baru dia punya kesempatan mendekati kita. Terus dia bilang, bang gitu loh. Kita menepi ternyata ban kita tidak kempes. Terus kita nyari tukang tambal ban, nyari ban dalam yang ukuran itu tidak ada, waktu itu kan masih pakai ban dalam. Terus akhirnya yang lebih besar dikit nggak apa-apa terus, dan itu sampai ke Solo itu. Terus sebetulnya kan masih ke Trites kemana-kemana gitu loh. Kok terus nggak, itu terjadi hari Selasa kalau tidak salah ya, Selasa. Terus kita kembali ke tadinya mau ke Blitar langsung ke rumah sakit Budi Rahayu karena di sana ada dokter sulap itu kakak angkat kita. Ternyata orangnya pergi ke Australia, jadi kita tidur di hotel. Besoknya kita pulang hari Rabu ya, hari Kamis itu gempa yang jalan sampai terbelah gitu. Untung gitu, selamat gitu. Nah saya itu sempat waktu di hotel itu sempat telepon teman saya, Jin, aku gak situ siaran Hindi karena Pak Nur itu jatuh. Terus sekarang saya